Halo Ibu dan Bapak, kemampuan pedagogik yang dikombinasikan dengan pemanfaatan tools online dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Aplikasi online ini dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu tipe aplikasi tertutup dan tipe aplikasi terbuka. Perbedaan keduanya adalah dari cara pemakaiannya. Pada tipe aplikasi tertutup, pengguna tidak dapat mengubah atau menambahkan konten di aplikasi tersebut. Seluruh fitur sudah tersedia sehingga penggunanya dapat langsung memakainya. Contohnya, aplikasi tipe tertutup ini diantaranya ada 99 Math dan Math Playground. Kita tidak dapat menambah soal matematika sendiri, tapi kita bisa memanfaatkan soal yang sudah tersedia dalam aplikasi. Peserta didik dapat mengerjakan soal yang tampil di layar laptop atau telepon genggamnya. Lalu, bagaimana dengan yang dimaksud dengan aplikasi tipe terbuka? Aplikasi tipe terbuka hanya menyediakan template dasar untuk para penggunanya. Pengguna kemudian dapat mengisi dan memanfaatkan template dasar untuk banyak keperluan. Contoh dari aplikasi yang masuk dalam tipe ini yaitu aplikasi perkantoran, seperti pengolah kata, aplikasi lembar kerja, dan presentasi multimedia. Aplikasi ini bisa kita gunakan untuk banyak hal, mulai dari membuat lembar kerja untuk peserta didik, mereka penilaian, membuat bahan ajar, dan sebagainya. Lalu, contoh lainnya yaitu aplikasi seperti Quizizz atau Kahoot. Pada aplikasi ini sudah disediakan berbagai macam template quiz. Kita tinggal mengisi dengan soal-soal yang mau diuji pada peserta didik. Bahkan, bisa juga dipakai untuk survei atau asesmen awal pembelajaran. Kemudian, peserta didik akan mendapatkan tautan menuju ke soal dan langsung mengerjakannya di aplikasi. Bagaimana pemanfaatan kedua tipe aplikasi ini di kelas? Yuk simak bersama. Ibu dan Bapak, mari kita belajar bersama pemanfaatan aplikasi tertutup. Aplikasi yang akan kita pelajari penggunaannya yaitu 99 Math. Aplikasi ini berbentuk permainan interaktif untuk meningkatkan penguasaan numerasi. Dengan beberapa pengaturan, maka aplikasi akan menyediakan secara otomatis soal-soal yang diperlukan untuk berlatih atau untuk pengukuran kemampuan peserta didik. Untuk lebih jelas melihat pemanfaatannya di kelas, mari kita masuk kelas Pak Sohir. Kita akan melihat bagaimana Pak Sohir menggunakan 99 Math untuk mengukur kemampuan berhitung peserta didiknya. Ya, silakan klik join.99math.com. Ya, masuk ke alamat websitenya. Nanti per kelompok akan berusaha menjawab ya sesuai dengan nomor urut. Nanti didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian bergantian. Nanti yang nomor 2, kemudian nomor 3 dan seterusnya. Paham semuanya? Oke, baik. Ya, silahkan sudah tampil di layar kode gamenya 257907. 3, 2, 1, silakan. Ya, sudah terlihat siapa pemenangnya, silakan lihat di layar. Pemenang pertama dengan nilai 230 poin diraih oleh kelompok Roger Johi. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Ternyata seru juga ya kelasnya Pak Sohir. Sekarang, mari kita lanjut ke contoh pemanfaatan aplikasi tipe terbuka. Aplikasi yang akan kita pelajari yaitu Quizizz. Quizizz bisa dimanfaatkan untuk mengukur pemahaman peserta didik setelah mempelajari suatu konsep. Cara ini bisa digunakan sebagai asesmen formatif, sehingga guru dapat memantau pemahaman peserta didiknya dengan cepat. Semua pelajaran dapat memanfaatkan aplikasi online ini. Bedanya dengan 99 Math,
yang soalnya sudah tersedia, Quizizz hanya menyediakan template quiz, tidak dengan soalnya. Jadi, persiapan awalnya kita harus membuat dulu soal dalam aplikasi. Dengan Quizizz, pendidik dapat membuat berbagai kuis atau pertanyaan sesuai dengan keinginan ibu dan bapak. Soal yang bisa kita masukkan seperti pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan, dan jenis soal lainnya. Mari kita lihat pemanfaatan aplikasi ini. Kali ini, kita akan bergabung bersama peserta didik di kelas 5 yang sedang diajar oleh Bu Mariani. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari pelajaran IPA tentang macam-macam gaya, Ibu akan memberikan soal di aplikasi Quizizz. Silakan kalian buka aplikasi Quizizz di handphone masing-masing. Silakan. Sudah ya? Sudah dibuka ya? Oke, silakan kalian masukkan kode berikut. Ibu akan mulai ya. Kalian diberi waktu 5 menit untuk mengerjakan. Soalnya ada 5. Siap? Siap. Oke. Silakan mengerjakan. Boleh berdiskusi? Oke anak-anak, waktu sudah habis. Sekarang permainannya Ibu tutup dulu ya, Ibu akhiri. Kita lihat hasilnya. Siapa yang menjadi pemenang? Kelompok mana? Kita lihat. Juara ketiga yaitu biru pegang. Juara kedua yaitu ungu royal. Juara pertama selanjutnya kita akan ngebahas soal yang tadi kalian kerjakan. Kita lihat ya, mana soal yang paling banyak salahnya. Dari kedua kelas tadi, kita lebih mengetahui perbedaan antara 99 Math dan Quizizz. Aplikasi 99 Math soalnya sudah disiapkan sistem, sedangkan Quizizz soal disiapkan oleh pendidik. Lalu, mana yang sebaiknya kita gunakan? Balik lagi ke kebutuhan peserta didik kita. Jika ibu bapak butuh intervensi pada tipe-tipe soal, maka aplikasi seperti Quizizz, Kahoot, Google Form bisa dipakai. Sedangkan jika tidak membutuhkan intervensi khusus atau mau melihat pemahaman umum, bisa menggunakan aplikasi tertutup seperti 99 Math, Math Playground, dan masih banyak lagi. Jadi, pemanfaatan aplikasi online di kelas juga dikembalikan lagi kepada kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran di kelas. Hal menarik lainnya dari dua kelas tadi adalah terkait penggunaan gadget. Ternyata, satu laptop untuk masing-masing kelompok dapat digunakan untuk media pembelajaran. Selain itu, pemanfaatan handphone untuk setiap anak juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengerjakan soal di dalam kelas. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah ada ide lain terkait pemanfaatan aplikasi-aplikasi berbasis internet ini? Masih ada video-video pembelajaran lainnya. Jadi, ikuti terus ya Ibu dan Bapak guru. Selamat berinovasi!